Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Fernanda Makte, NPM 19700651679, program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pengaruh change management terhadap perubahan kualitas hidup baik secara personal maupun organisasi. Ini dilakukan untuk memenuhi UAS dan juga tugas 2 dari mata kuliah Change Management kelas R01 yang diampu oleh Bapak dosen Gatot Supriyono, SSI, MSM. Jadi di sini saya mengambil pendiri platform Kakao Corp, yaitu Kim Bimsu atau Brian Kim. Tentang Kim Bimsu, dilansir dari berbagai sumber, Kim merupakan pendiri platform pesan singkat terbesar di Korea Selatan, yaitu Kakao Corp. Aplikasi ini diunduh oleh setidaknya 90% pemilik ponsel pintar di negeri ginseng. Lahir di Seoul, 8 Maret 1966, Kim dibesarkan di lingkungan keluarga miskin. Bahkan kedua orang tuanya cuma lulusan sekolah dasar. Ayah Kim bekerja sebagai pekerja pabrik, sementara ibunya mengais rezeki sebagai pelayan hotel. Karena orang tuanya sibuk bekerja, ia dibesarkan oleh sang nenek. Kim kecil tinggal di sebuah rumah kecil di area kumuh Seoul yang hanya memiliki satu kamar. Di kamar itulah ia berbagi tempat tidur dengan 7 orang anggota keluarga lainnya. Beruntung, Kim dianugerahi otak cerdas. Ia adalah salah satu-satunya anggota keluarga yang berhasil menempuh pendidikan tinggi. Tidak main-main, ia kuliah jurusan teknik di Universitas Top Korea Selatan, yaitu Seoul National University. Untuk membayar biaya kuliahnya, Kim menjadi tutor privat bagi anak-anak orang berada. Perjalanan karir dan bisnis. Setelah lulus kuliah, Kim bekerja sebagai pengembang atau developer layanan komunikasi online Samsung. Di sana, Kim hanya bertahan 5 tahun. Pada tahun 1998, Kim memutuskan untuk membuka bisnis sendiri, yaitu Handgame, dengan modal US dollar 184.000 yang berasal dari teman dan kerabatnya. Awalnya, Handgame hanya berfokus pada bisnis internet cafe. Tapi, dalam perjalanannya, bisnis Kim berkembang menjadi perusahaan portal game online pertama di Korea Selatan. Kepopuleran Handgame membuat perusahaan mesin pencari Naver melirik hingga akhirnya keduanya merger menjadi NHN. Pada tahun 2005, Kim pindah ke Silicon Valley, California, Amerika Serikat, dan mendirikan iWi Lab. iWi Lab itu inkubator bisnis bagi wirausahawan Korea di Mountain View. Selang 2 tahun, Kim memutuskan untuk mundur. Kakao Talk. Jadi Kakao Talk ini pada tahun 2010, Kim akhirnya mendirikan Kakao Talk yang popularitasnya menanjak seiring meningkatnya popularitas ponsel pintar seperti iPhone. Dalam perkembangannya, Kakao tidak hanya menyediakan platform pesan singkat. Kepiawaian Kim membaca peluang membuatnya mengembangkan Kakao menjadi aplikasi multifungsi bagi pengguna, mulai dari gym, gaming online, hingga belanja. Pada Mei 2014, Kakao mengambil alih perusahaan mesin pencari terbesar kedua di Korea Selatan, yaitu Daum, dengan harga senilai US dollar 3,3 miliar. Hal itu memperkuat posisi Kakao sebagai startup terbesar di Korea. Tak hanya itu, pada tahun yang sama, yaitu tahun 2014, pemerintah Korsel memasukkan Kakao sebagai startup pertama ke kategori bisnis besar. Pada Maret 2022, Kim memutuskan untuk meninggalkan kursi Dewan Direksi Kakao Corp. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters, Kim mundur karena ingin fokus pada ekspansi bisnis global yang terafiliasi Kakao, salah satunya Piccoma yang berbasis di Jepang. Selama membesarkan Kakao, Kim dikenal sebagai pribadi yang ramah. Kantor, ia ingin pegawainya memanggilnya hanya dengan Brian saja. Ia ingin meruntuhkan kebiasaan dunia kantor Korea yang erat dengan senioritas yang biasanya hanya memanggil marga. Kekayaan Kim Bimsu. Forbes mencatat harta mencapai US dollar 6,3 miliar atau sekitar 100,9 triliun rupiah. Dengan kekayaan itu, Kim menduduki posisi wahid pada daftar 50 orang terkaya Korea 2022 versi Forbes dan bertengger di peringkat ke-376 orang terkaya di dunia.
Harta yang menggunung tak membuat Kim lupa memberi sesama. Tahun lalu, Kim mendatangi komitmen berbagi Giving Pledge, di mana ia akan menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk amal. Ia juga aktif investasi pada puluhan startup lokal lewat 2 perusahaan modal venturanya. Menurut Kim, budaya Korea Selatan tidak memberikan ruang untuk kegagalan. Kondisi itu berbeda dengan Amerika Serikat yang lebih menghargai kegagalan sebagai proses untuk mendorong terciptanya ide yang lebih baik. Untuk itu, lewat investasi, Kim berharap bisa menciptakan iklim yang mendukung bagi startup-startup di Korea Selatan untuk berkembang. Kim saat ini menghabiskan banyak waktunya dengan istri dan 2 orang anak di kediamannya di Seoul. Kemudian ini ada kutipan dari Kim Bim Soo, yaitu kegagalan merupakan proses untuk menciptakan ide yang lebih baik. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, Bung Iren Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.